Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ditum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong soal momong. Sehat, Alhamdulillah ringas. wa syukurillah. Baik. La Ini Pak D. haula wala quwata illa billah. Pak D, serba-serbi orang tua mengasuh anak dikala musim hujan. Baik, serba-serbi parenting di musim hujan ya. Terkait dengan hujan, apa itu hujan? Hujan yang terjadi saat ini adalah air yang turun dari langit. Mengapa air bisa turun dari langit? Karena itu rahmat dari Allah Subhanahu Masya Allah. wa ta'ala ya. Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat. Nah, dipahami dulu, diyakini bahwa hujan adalah rahmat dari Allah. Bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Karena dengan adanya hujan, maka yang mati akan hidup kembali. Berarti mbahku sing wis mati urip meneh ya ora. Enggak, tumbuhan-tumbuhan Maksudnya gitu kan. tumbuhan. Hewan bisa Hewan minum. bisa minum Kita karena punya rumput-rumputnya persediaan air gitu ya. jadi tumbuh begitu. Hujan ini jangan dijadikan sebagai alat untuk kita mengeluh. Oh, hujan meneh. Oh, ngerengis wae gitu. Terus kok ora mandek-mandek. Nah, Karena itu bisa dicontoh anak juga ya Pak Ditum. iya, maka kalau kita sudah meyakini bahwa hujan adalah rahmat dari Allah, pemberian dari Allah, maka kita yakini itu akan membawa keberkahan. Maka kita puji Allah dan kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini lebat dan bermanfaat. Berarti menjelaskannya kepada anak gitu juga Pak Ditum. Oh iya toh. Langsung ya, ini rahmatnya Allah. Misalnya anak hujan terus. Iya, karena Allah itu menyayangi makhluknya yang ada di bumi, maka dikirimkan hujan. Masuk angin. Nah, masuk angin tuh kalau kehujanan. Kalau hujan-hujan enggak. Hujan-hujanan enggak. Oke. Apa bedanya nih? Kalau hujan-hujanan itu menyengaja. Oke. Maka kecil kita di kampung, kalau hujan terus datang ya toh, kaosnya copot, katoke copot, jipuk bal-balan itu kan lapangan saka jam 2 tekan ate Ngasih udane rampung. Udane rampung. Ya biasa wae, sesuk Oke. bal-balan meneh. Oke. Nah, gitu karena ya. sudah terbiasa. mendapatkan rahmat. Nah, maka orang tua sekali-sekalilah Hujan-hujanan sama anak. lakukan hal ini ya supaya anak-anak itu dia mampu memahami akan rahmatnya hujan. Apa itu? Hujan-hujanan bersama anaknya. Oke. Gitu. Hal-hal yang biasanya menjadi Problem. problem orang tua. bagi orang tua. Opo wae? Nah, opo wae? Yang pertama ini kita sudah siapkan nih ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kurang monggo dikirimkan Tambahi. juga enggak apa-apa gitu ya. Yang pertama, ya tadi. Anak jadi sakit, anak jadi mudah terserang flu dan batuk. Pripun Pak Ditum? Solusinya anak kena flu ya diobati pakai madu gitu. Oke. Disemangati, nak sakit cuma sebentar. Kalau pas sakit banyak berdoa kepada Allah. Oke. Sakit yang memberikan Allah Subhanahu wa taala, sakit itu untuk Menghapus dosa. menghapus dosa. Kalau Oke. flu, cuma flu tuh wajar, nanti minum obat, minum madu, minum air hangat, tidur, makan yang enak, sembuh. Oke, itu ya. Sembuh. Ada doa nggak yang bisa diajarkan ke anak Pak Ditum untuk memohon kesembuhan kepada Allah gitu ya? Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa anta syafi isfi sifaan la yughadiru saqoma. Oke, itu doa memohon kesembuhan. Sekaligus bisa apa namanya? Ya parenting ya, yang ngomong anak, ajarkan doa gitu ya. Pas loro Oke. kenal ke Gusti Allah. Insyaallah. Oke, nomor 2 gitu ya. Pakaian anak itu jadi sering lembab dan tidak kering. Ya, pakaian anak sering lembab tidak kering menjadi problem bagi ibu-ibu karena besok harus dipakai. Maka solusinya ibu-ibu ya, 1 bisa menggunakan pengering Oh iya, sekarang biar ada kering. teknologi ya. 2 bisa menggunakan di ruangan kasih kipas angin biar nggak lembab. Mm-mm. Ya, 3 kalau punya uang kasih apa namanya Laundry. pengering ruangan itu Oh, loh. pengering ruangan. Pakai seos juga bisa. Kasih orang duwe pengering, orang duwe kipas, jendela-jendelanya dibukai gitu. Biar anginnya lewat. Oke. Biar pakainya nggak lembab. Karena kalau lembab dipakai juga Nggak nggak enak. Oke, ini menjaga salah satu juga menjaga kenyamanan anak gitu ya.
anak mudah demam karena perubahan cuaca juga. Oh iya, anak sakit demam, ajarkan doa, ajarkan tauhid ya toh, bahwasanya sakit dari Allah sembuh, Allah sembuhkan, ikhtiar. Nah, ikhtiar biar nggak demam apa kompres gitu. Kasih madu. Perlu Bisa. periksa nggak? Ya, kalau belum selesai periksa ke dokter. Dokter. Jadi Itu ya? bocah loro ki ya nek hikmah. Minta saran di mana supaya anak tidak malas ngaji di musim hujan. Jika anak Anda malas ngaji di musim hujan karena adanya hujan, Anda bisa menggunakan tips-tips ini untuk bersemangat. 1. Tambahi uang sakune. Ya, toh? Oke. 2. Diantar dengan payung atau dengan mobil, ya toh? Oke. 3. Nah, sebelum anak ngaji, siapkan payung, siapkan peralatan-peralatan yang membuat anak males tapi dia menjadi bersemangat. Keempat, ya ustadznya kasih saran kalau pas musim hujan anak-anak sering menurun semangatnya, siapkan hadiah-hadiah yang banyak biar anaknya senang, siapkan cerita-cerita. 4, ya teman-temannya kalau bisa berangkatnya bareng-bareng ngumpul di satu tempat, gen semangat. Oke. Ini bisa konteksnya bisa ngaji ke tempatnya Ustadz atau ikut TPQ gitu ya, Pak Detum. Masih kurang semangat, ada cara lagi. Kayak mana? Ya, bawain HP nanti setelah baca Iqra boleh ngegame di sana. Sekaligus belajar teknologi maksudnya gitu ya, bukan main HP terus-terusan gitu. Nah, ini anak yang malas mandi karena musim hujan udaranya dingin. Ya. Di musim hujan udara dingin, ibu-ibu mengalami kesusahan untuk memandikan anak-anaknya. Nah, ada solusi terbaik buat ibu-ibu. 1, tawarkan anak untuk mandi air hangat. Kan jadi nggak dingin toh? Betul. Yang kedua, ketika anak sedang disuruh mandi, masih males-males air hangat, ibu sampaikan kepada anak, "Nak, sambil kamu mandi, ibu siapkan makanan yang enak-enak. Goreng nugget, goreng ndok, gawe mie godok." Wah, gitu. Saya jadi langsung Langsung kepikiran noleh. Terbesitnya adalah makanan kesukaan Pak Ditum ketika musim hujan, yaitu gedang goreng. Sama kopi gitu ya. Nah, ini tak bocorkan ke sahabat Bas, barangkali nanti nek mau sowan ke Pak Ditum sajennya. Yang kedua, mandinya jangan terlalu pagi atau jangan terlalu Oh, sore. iya. Karena kalau terlalu pagi menjadi sangat Dingin. dingin. Terlalu sore juga sangat dingin ya. Oke. Jadikan mandi sebagai momen menyenangkan. Contohnya, kalau mandi di rumah mungkin dia males, tapi nek jak ning kolam renang adem juga apa-apa kan gitu. Nah, keceh-keceh sithik gitu, jak keceh sik gitu. Kalau rumahnya deket sungai, diajak keceh teles sithik-sithik ora krasa bar ki gebyuri. Iya. Wis aman. Masalah enteng ora gelem adus brangke. Nah, yang kelima, ini di kala musim hujan didapati juga adalah anak ini cepet bosan karena mainnya cuma di dalam rumah, nggak bisa keluar main sama temen. Kayak mana Pak Ditum? Oh, bagus. Jadi ketika musim hujan, tidak sedikit anak-anak yang dilarang oleh orang tuanya untuk keluar rumah. Sehingga anak jadi boring alias bosan di rumah. Nah, itu sebenarnya fenomena tahun 1945. Anak-anak sekarang itu sudah malas ke rumah, wis gojaannya HP. Malah malas ke rumah ya? Malas di luar Oh, rumah. malas di luar rumah. Nah, Oke. kalau memang terjadi seperti ini ya izinkan anak untuk bermain bola, izinkan anak untuk hujan-hujanan, izinkan anak untuk main seluncuran, menikmati alam, mengenal indahnya alam dan keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nek jopo wis kesel, mlebu bosen, kasih permainan bersama orang tua. Ya. Contohnya gambar yang disenangi gitu kan. Main Lego kalau punya Lego, main puzzle kalau punya puzzle. Diajak praktek-praktek masak kalau anaknya perempuan masih kecil kan seneng masak-masak. Ya. Bikin roti, bikin pisang goreng, mau telur goreng, bikin macam-macam atau kreasi yang lainnya. Jika itu semua sudah membosankan, bisa jadi anak Anda sudah lelah, maka ajaklah tidur dikai kemul wis rampung. Oke. Ini ngomong berarti orang tua harus hadir di situ ya Pak Ditum ya. Lagi untuk ngomong bermain dengan anak itu. Jenenge ngomongnya wong tuane hadir, nek wong tuane ora hadir jenenge ora ngomong, ucul bocah iki. Oke. Terlalu lama screen time atau Iya. lihat TV, main HP. Ada masalah bagi orang tua ketika terlalu banyak di rumah. Jadinya anak-anak kelamaan ngelihat
layar. Pertanyaannya ibu sama anak suwi mana? Podo suwine. Ya. Maka satu kita beri contoh, ibunya juga tinggalkan layar untuk keselamatan mata dan kesehatan anak dan ibu. Yang kedua, anak dan ibu bermain hal-hal yang menimbulkan hubungan emosional. Contohnya mau masak bareng, gambar, wacake cerita nabi, terus apa jenenge jungkir-jungkir bareng ya, gitu ya. Jak dandan-dandan apa gitu, bongkar pasang, Lego, pemainan, atau mungkin kalau perempuan diajak ngerias, jahit, nyongket. Nah, bikin Banyak kreasi, ya. banyak hal. Ya, satu masalah 1000 solusi. Oke, berarti tipsnya adalah letakkan HP-nya, nanti akan kreatif jadinya ya. Iya. Tiba-tiba ini ada ciptaan Allah yang lain, Pak Ditum. Kadang banyak nyamuk, banyak serangga. Caranya gimana nih? Banyak nyamuk, banyak serangga di musim hujan ya. Maka kita sebagai orang tua untuk memeriksa rumah dan sekitar rumah, satu, hindari terjadinya genangan-genangan air. Dua, hindari terjadinya gombalan-gombalan menjadi ngelumbruk. Nanti ngelumbruk atau numpuk jadi satu. Korden-korden kalau pagi dibuka, kalau malam ditutup ya. Kemudian pakaian-pakaian yang belum sempat dicuci tapi udah dipakai, dihanger, pojok ditutup, kalau bisa pakai lemari yang ada resitenya begitu. Yang sudah bersih disendirikan begitu. Intinya menjaga kebersihan untuk menghindari nyamuk dan serangga yang lainnya. Yang ketiga untuk nyamuk kalau memang dia nyamuk itu yang dicari kan hawa dan ababnya manusia ini. Ya, pastikan udaranya bersih, ada angin yang lewat gitu supaya nyamuknya nggak kerasan. Kalau nyamuknya sudah kadung banyak, ya disemprot obat nyamuk tidak apa-apa, tutup 15 menit, tinggal nyamuknya wassalam semua. Kemudian serangga-serangga yang lain biasanya terjadi karena barangkali di rumah kalau makan itu sisa-sisa makannya ada yang kececer. Nah, sehingga makhluk-makhluk lain pun ingin menikmati apa yang masih tersisa. Maka pastikan setelah makan ada ceceran dibikin bersih, sampah langsung dimasukkan ke dalam tempat sampah yang tertutup, kasih plastik itu. Kemudian piring-piring kotor, gelas kotor sehabis pakai masukkan ke tempat wasbak namanya. Wasbak langsung cuci sekalian, kemudian dirapikan sekalian. Maka dengan itu insya Allah yang lain tidak kebagian jatah. Karena musim dingin, terkadang kan anak nih jadi males maem gitu. Atau nafsu makannya menurun. Ya, karena Gimana musim nih, Pak hujan kadang perutnya bermasalah. Kedinginan, sehingga kembung, males ya. Maka bikinkan makanan, makan makanan hangat, sup, Oke. bubur. Nah, gitu. Kalau soal makanan insya Allah mudah lah ngatasinya. Iya. Masih belum mau makan, ajak makan keluar. Bus, di luar hujan. Ya, di luar hujan. Makan sambil hujan. Oke. Makan es krim sambil hujan-hujan. Oh iya ya. Wah ini sering nih. Yang sudah sekolah, biasanya kan kita ini siang, sore sampai malam kan hujan nih. Itu kan anak sepulang sekolah kehujanan. Karena anak pulang sekolah itu kehujanan, kadang itu bisa menyebabkan masuk angin. Kenapa? Karena pas hujan-hujan itu bukan berniat untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya dia nggak mau kehujanan. Kan wis kesel barang toh, kehujanan. Maka orang tua ya dari rumah usahakan anak-anak dibekali mantol ataupun payung. Biar nggak kehujanan. Yang kedua, kalau sudah terjadi kehujanan, sampai di rumah disuruh mandi air hangat, ya kepalanya ya, diguyur air hangat, habis itu ganti dengan baju yang kering begitu. Itu ya. Yang ketiga ya tetap diajak untuk mensyukuri hujan. Oke. Situasi hujan ini biasanya kan jadi jemes, jadi lembab. Nah, udaranya di rumah kan kadang jadi tidak enak itu Pak Ditum. Anak jadi rewel ini. Ya, ketika mungkin Anda punya anak kecil ya, ketika lembab itu anak-anak rewel ya, maka gunakan bisa dengan minyak kayu putih gitu ya, biar pernapasannya itu menjadi longgar. Nah, peluk hangat biar hangat dan merasa aman gitu ketika anak-anak di rumah yang masih bayi, masih kecil, dia merasa lembab menjadi rewel. Berikan ketenangan oleh ibundanya. Oke. Perlu ini enggak? Perlu dibukai dulu jendela-jendela, pintu Nah, gitu. kalau malam dingin, kalau siang malah dingin ya?
Ya kalau pagi makanya dibukain kan meskipun musim hujan kalau pagi kan ada udara yang datang bukain gitu. Pagi sekarang subuhnya malam banget ini ya Pak Ditum ya. Ini kan ada kesempatan ini untuk sampai berangkat kerja bukai pintu dan juga jendela dulu gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya problem yang dihadapi oleh orang tua adalah terkadang anak jadi sulit tidur ketika malam karena hawa dingin. Baik, orang tua memiliki masalah anaknya sulit tidur karena hawa dingin. Yang pertama, ya diajak berdoa. Oke. Diajak berdoa. Dua, bisa dibacakan dengan cerita biar nanti dia tertidur sendirinya. Yang kedua, beri selimut karena kedinginan kan, beri selimut. Nah, yang keempat bisa dimatikan lampunya biar cepat tidur gitu. Sebagian anak takut dengan lampu yang mati. Ya dicerahkan dulu, tapi nanti kalau sudah tidur lampunya dimatikan. Karena ketika kita tidur lampunya terang benderang maka istirahatnya kurang maksimal. Oke. Gitu. Jadi itu beberapa solusi ya terkait dengan anak yang juga sulit tidur ketika di malam hari. Nah, kemudian selain sulit tidur, kendala yang berikutnya adalah karena hawa dingin ini, anak jadi susah belajar, malas belajar. Wah, ini enaknya bersantai-santai gitu ya, kedinginan gitu. Iya, jadi malas belajar. Kalau orang dulu ya hujan-hujan enaknya sikilnya diselimuti kalau scroll HP ya. Sekarang loh. Sekarang dulu ya. Okay. Nah, orang dulu gimana masih orang dulu? Nek orang dulu gegeni ya Mas. Gegeni ya. Nek dulu kan masih ada pawon ya. Nah, itu aktivitas menghilangkan kelembapan itu diantaranya nyalakan api, mau lali aku. Oh gitu ya, bisa ya. Setelah tahun di pawon ya toh. Ning desa itu kan udan langsung do gegeni. Betul. Semua merapat ke pawon loh. Api unggun. Iya, telone cemplungke toh. Sama gedang goreng. Kopi wis kuwi penak-penake kuwi. Betul. Surga donya kuwi. Atau mungkin ada gambaran nggak sih Pak Ditum untuk menikmati suasana dulu yang dimodernkan loh, bersama anak zaman sekarang gitu ya? Ya ada, Mas. Ada ya? Iya, mabar. Maaf. Ini misalnya apa ya? Tadi ya masak-masak bisa ya, tapi Ya, kan sekarang masak-masak pakai kompor, sudah pakai kompor gitu ya. Ya, cuma kan juga dinginnya sekarang sama dulu kan beda. Dulu rumahnya masih kayu, masih genteng, kadang sih rembes-rembes ya Din ya. Nah, saiki kan wis do apik-apik ngono ya udan ning jero wis aman. Aman lah ya. Nah, tapi kalau anak malas belajar ya kalau memang waktunya belajar ya diajak belajar, kasih motivasi. Tapi kalau sudah nggak waktu belajar ya silahkan untuk mengerjakan yang lainnya. Tapi mungkin juga sambil perlu dilihat kondisi anak juga nggak sih Pak Ditum terkait dengan misalnya memang sudah tidak mampu untuk diajak belajar, mending istirahat kali ya. Iya, lah belajar itu kan persepsinya itu kan nggak harus dengan duduk membaca buku, nggak harus kan. Oh iya. Belajar itu nggak harus itu. Melatih anak berpikir juga tidak harus itu. Yo game lo anak melatih anak berpikir kok. Iya. Apa jenenge? Sing kotak-kotak bolong. Betul. Apa jenenge? Puzzle. Bukan, apa sih itu? Puzzle. Kayak Lego itu. Atau ya teka-teki. Oh, teka-teki. Apa? Teka-teki apa, Din? Teka-teki ki piye to, Din? Itu nyusun balok gitu ya. Berarti game ora teka-teki itu nulis. Pertanyaan ditulis, tapi kata-katane wis ning kono wis enek jumlah kalimate gitu. Oh, kayak sing di koran-koran dulu itu toh. Oh, iya. Ndak sekarang ndak yo masih. Iya, ora enek ya. Jarang ya waktu itu. Jarang kayak gitu. Ketahuan sekarang umurnya berapa. Puzzle, Roblox ngono kuwi saiki. Iya, betul. Oke, itu ya. Tadi tips-tips ya diajak. Ya kalau dia karena dingin, ajaklah qiraatul Quran. Mengko sumo. Kok bisa? Lah iya toh, sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pak nih. Anaknya terus ki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anaknya terus ke kan bar ki alif lam mim. Rono tekan anas lho. Keringetan. Oke. Iya. Ini bisa. Betul. Kan jarang kita. Betul. Loh itu nek satu keluarga misalnya anak 4 gitu ya.
pakai salon, pakai apa jenis salon pakai mic ya. Tampung ayat asik hujan-hujan loh, Bro. Betul. Ya karo ngopi bareng wis ngono kuwi. Betul. Ada gedang goreng. Ora malah ngaraoke liyane. Oke. Problem berikutnya ketika ngomong anak di musim hujan adalah bertengkar dengan saudara karena terlalu lama di rumah. Nggak enek mainan, bosen, padu. Bertengkar nek cilik ora padu. Lah apa? Udur. Oh, udur. Oh, beda ya? Ya beda. Padu wong tuwa. Oh, Nek gitu. cah cilik urung pinter padu. Oke. Oke, udur. Nah, udur ya biasanya kan ada penyebabnya. Udurnya karena apa? Nah, justru disitulah orang tua bisa mengajarkan. Oke. Iki kepiye gitu toh. Misalnya udur rebutan remote, nek wong biyen. Iya. Saiki udur rebutan HP. handphone siji punya mbok etok ya toh. Nah, maka dikasih meniti. Yaudah, kamu 5 menit, kamu 5 menit, kamu 5 menit ya, biar dapat semua. Nanti gilir lagi gitu. Kamu sebelum anaknya telu sing siji rebutan kabeh iki pengen delok HP iki tapi pengennya selerane dhewe-dhewe. Oh, nomor 1 mau pinjem pertama, tapi sebelum pinjem ngaji dulu. Setengah halaman. Udah ngaji, pinjem. Nomor 2 ngaji kan, nomor 1 pinjem toh. Nanti kamu gitu. Misalnya disuruh ngaji atau disuruh yang lainnya. Tidak hanya ngaji, belajar itu, noto kamare. Nah, terus apa meneh? Menyiapkan buku Masak, sekolah besok gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan di rumah itu. Nah, kemudian wah ya ini kondisi air bersih yang sulit, Pak Ditum. Nah, kadang kan musim hujan kan air ini kan juga berpengaruh nih, Pak Ditum nih. Ya, kalau air sulit hujan ya telepon PDAM. Betul, nek sekarang insya Allah tidak lah ya. Enggak. Nek dulu kan sumur ini ya, sumur Ya, duduk dulu gitu sumur ya. duduk kalau hujan kan kena banjir. Sumurnya jadi reget lah, nek reget ya dindem sik gitu. Betul, nek sekarang insya Allah sudah banyak solusi lah ya. Itu. Oke, yang nomor 15 kendala yang dihadapi adalah anak jajan sembarangan. Jadi kan kalau cuaca dingin terkadang kan terasa lapar Pak Ditum. Iya. Entah di sekolah, entah di rumah, pas wayah terang tiba-tiba jajan. Nah, jajannya sembarangan. Kayak mana ya? Ya, biasanya anak-anak itu ketika musim hujan karena tubuh dingin inginnya makan yang pedas-pedas atau yang panas-panas. Tidak mempedulikan gizi, kandungan dan nutrisi. Nutrisi ya, ngono kuwi. Ya, kita jelaskan kepada anak-anak. Nah, meskipun kamu suka, tapi kalau makan diperhatikan. Kira-kira perutmu tuh berontak apa enggak? Nek disi koyo ngono kuwi kan gitu. Malah tidak asal makan ya malah ya. Ya, jadi makanlah untuk yang sehat untuk kebaikan dirimu ya. Oke. Ya. Selanjutnya ini faktor bapak-bapak ini. Apa? Cuaca hujan, rumah bocor. Akhirnya Telepon Pak Tukang. itu ya. Karena anak juga kan jadi nggak nyaman ya gitu Iya. ya. Itu. Gimana nih Pak Ditum kira-kira? Ya, rumah bocor ya didandani sama bapaknya kalau bapaknya bisa. Oke. Kalau bapak nggak bisa ya segera telepon tukang sebelum banjir. Ini bapak-bapak nih salah satu faktor momong adalah memastikan rumah tidak bocor gitu ya. Nah, ini semangat buat bapak-bapak gitu ya. Semoga sudah ada nomor kontak yang bisa membetulkan rumah gitu, atau mungkin ada keahlian membetulkan sendiri, Masya Allah gitu ya. Nomor 17, wah ini sering nih. Ketika hujan, kemudian lembab, anak jadi alergi. Anak alergi dengan lembab dan menyebabkan gatal-gatal. Ganti pakaian. Ya, ganti pakaian yang basah segera dengan yang kering. Gunakan bedak ataupun salep ya. Mana yang direkomendasikan oleh Pak Dokter ya. Bersihkan tempat tidur secara rutin dan pastikan pakaian-pakaian yang terancam lembab digantung biar kena angin, gen kering. Satu lagi bisa disetrika dulu sebelum diberikan kepada anak supaya tidak ada makhluk-makhluk halus. Halus. Biasanya kalau musim hujan itu petir, dier tiba-tiba mati lampu. Iya. Wah, anak rewel biasanya habis itu. Salah satu yang terjadi ketika ngomong anak di musim hujan adalah anak-anak takut dengan
petir, maka dijelaskan bahwasanya petir ini adalah ciptaan Allah, ya, bukan sesuatu yang membahayakan. Ya, memang manusia secara umum akan takut, ya, kecuali pas di sawahan bisa berbahaya itu. Oh iya, Ya, tapi di ruang terbuka. ya di ruang terbuka. Nah, kemudian juga ajarkan untuk berzikir ketika ada petir, ya, disebutkan subhana man sabihar ra'du bihamdih. Nah, begitu. Nah, dulu ya pengalaman saya kalau hujan deras kan ke sawah. Golek apa jenenge iwak nang sawah. Oh, wanu, do mumbul iwak ya Pak Ditung Iya. ya, pas hujan deras ya. Itu kalau petir ya seperti di depan itu biar gitu. Wading gitu rasanya. Iya, duer gitu ya. Kita tiarap masuk ke air, gak berani. Jadi sahabat bias akhirnya kita tahu ya berapa usia Pak Ditung gitu ya. Karena bisa cerita nyari ikan ketika hujan gitu ya. Iya. Dulu waktu masih SD itu kalau hujan itu bukannya orang malah bersembunyi di kasur. Ora beraku yo kancaku yo do ngono tanggoku malah do nggawa kuwi lho sing nggo apa nggo ngayaki beras lho, irik jenenge. Tampah. Tampah yang ada lubang-lubangnya itu. Berangkat ke sawah itu. Oh, kondisi kurang memungkinkan, orang tua juga kerja, akhirnya orang tua tambah capek, jadi mudah lelah, terus jadi mudah emosi. Ya, kalau orang tua karena capek ya kondisi tubuh, kemudian ngopeni anak, apalagi sing anake akeh terus do rewel, nah bisa menyulut emosi, maka Ya. usahakan yang pertama ya latihan sabar, ngakeh-akeh istighfar gitu kan. Ya. Yang kedua ya usahakan suami istri ini bekerja sama. Ya, sing istri wis tumek mau kok esuk ya toh. Ya. Wis anu ya diganteni dilanjutkan bapaknya gitu loh, bapaknya udah pulang. Nah, suami istri metu kabeh ya bareng-bareng. Wis piye meneh memang kondisine ngono kuwi. Kan tidak semua orang itu bisa dipaksakan untuk yang kerja satu saja nggak bisa dipaksakan. Ada sebagian keluarga yang mereka harus semuanya berjuang untuk apa namanya mencari karunia Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Sehingga suami istri semua harus bekerja ya dua-duanya bersama-sama. Ya, bersama. Lelah boleh, marah jangan. Oh no. Insyaallah. Wah, nomor 20 terakhir nih, Masya Allah. Rekor tuh cepet. Rekor, betul. Ini langsung bahas. Iki ora basa-basi ya. Langsung Wis gitu ya. basi ya leket ini. Insyaallah. Oke. Wah, ini kayaknya pamungkas nih. Karena hujan, jadi jalan-jalan sama orang tua, misalnya jalan-jalan keluar atau JJS jalan-jalan sore, Iya. nggak terlaksana nih. Terus anak jadi nggak bersyukur, jadi kayak mana ini kok nggak jalan-jalan? gitu. Anaknya protes, Iya, ya gampang. hujan terus Pas udah gitu ya. deres kuwi kon nggo sepatu olahraga baju training, diajak jalan-jalan keliling Pancasila. Ayo nak kita jogging. Lu hujan, justru hujan ini malah lapangannya sepi. Oke toh? Oke. Ini berarti ya. Agak bertolak belakang dari keumuman ini sahabat Bas ya. Tidak ada yang salah sih dengan itu sih gitu ya. Cuman ya tidak umum aja gitu. Ya, tetap aja anak untuk bersyukur. Alhamdulillah dengan adanya hujan yang lama setiap harinya menjadikan kita bisa bersama-sama lebih lama di rumah gitu. gitu Kita ya. menjadi lebih irit karena nggak keluar-keluar gitu. Betul. Kalau keluar setidaknya ya cilok, cimol Lah gitu iya, ya. tapi malah do GoFood ya padha wae. Oke, ya sih benar sih. Sekarang market ada di tanganmu gitu ya. Iya, Pasar market ada di tangan sekarang. Oke, gitu ya. Tetap mengajari anak untuk bersyukur dan juga hujan itu termasuk nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau menjelang hujan, itu kan sudah ada tandanya ya Pak Ditung ya. Iya. Mendung atau mungkin letek kecil-kecil. Nah, sing numpak mobil, numpak motor, banter-banter. Nah, itulah Bawa anak pulang Itulah. sekolah gitu. itulah. Ini kasih edukasi Iya. keselamatan berlalu lintas. Jadi saudaraku, jika kamu menemui tanda-tanda mau hujan, Oke. janganlah kamu malah ngebut, tapi minggirlah. Pakai mantol. Persiapan. Iya. Persiapan menerima hujan. Iya, pakai mantol. Oke. Ya, meskipun itu sudah dekat. Nah, jika Anda menggunakan kendaraan mobil sudah ada tanda-tanda mau hujan, maka kurangi kecepatan karena orang lain biasanya tergesa
tergesa-gesa dan kita Ya. tidak bisa mengendalikan orang lain. Terakhir ini mau hujan itu di depan kampus Win 3 itu. Yes. Nah, ketabrak truk. Ya. Mergo selak kesusu arek Betul. udanan itu. Nah, dia sudah hilang akal sehat kan, tengok kanan kirinya kan karena keburu oleh hujan. Ingatlah hujan yang Allah berikan itu rahmat dan bentuknya air bukan batu. Nah, jadi paling resikonya adalah basah gitu. Tapi nek keburu-buru kan Ya. resikonya jadi tambah yang lain Yang ya. lain betul. Oke. Begitu, ini perlu kita pahami. Maka ada penampilan sedia payung sebelum hujan biar tidak tergesa-gesa. Sedia mantel sebelum hujan. Oke. Nah, sekali-sekali kita juga sering mencobalah untuk senang dengan datangnya hujan. Alhamdulillah hujan. Oh iya ya. Seringnya kan kita berpikirnya, wah hujan, telas gitu ya. Kita belum pernah sesekali kali ya Nah, kita itu, coba. alhamdulillah gara balik Alhamdulillah, hujan. hujan. Wis suwe aku ra udan-udanan. Betul. Nah, Rong betul. dino rong adus. Wah, kesempatan banyu gratis. Wah, nek kalau 2 hari belum mandi ya, waduh. Ditanyakan ini waktu itu ya. Gitu ya, Masya Misal Allah. begitu. Nah, yang terakhir tadi juga himbauan untuk kita semua dan pengingat untuk kami juga ya. Iya. Wow, garek cedak gaspol gitu. Biasanya Wah, begitu. Ya, padahal dari kuning sudah merah tuh Bang Joni gitu kan. Cek bablas. Gitu. Lampu kuning itu artinya pelan-pelan, tapi orang kalau lampu Ya, kuning betul. itu malah Tambah digas. kecepatan gitu. Masya Allah. Jangan ya Bapak Ibu ya, karena ya itu kayak yang himbauan kalau mudik itu ya. Iya. Keluarga menunggu di rumah gitu ya. Ya. Tetap waspada, hati-hati dan ya hati-hati. Iya. Apalagi bawa anak pulang sekolah gitu ya. Dan yang terpenting adalah hujan itu rahmatnya dari Allah. Betul. Nah, insya Allah berkah untuk kita semua. Jadi jangan kesusu kalau mau hujan, minggir dulu pakai mantol. Itu kira-kira Pak Iya. Ditung. Ngomong soal momong.